Oke, kali ini saya mau share kepada Anda tentang modal berapa sih sebetulnya Pak yang dibutuhkan untuk bisa dapat duit dari internet lewat video. Karena banyak yang mikir, Pak, kayaknya saya butuh kamera mahal, iPhone 12 ya belum keluar ya. Samsung S100 Pak belum keluar juga. Atau mungkin webcam atau GoPro 100 Pak ya belum keluar juga ya. Atau mungkin mic yang mahal atau gimana Pak. Saya ini harus bagaimana nyiapin apa. Nah, sebetulnya saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa modalnya tidak sebesar itu. Modalnya tidak sebesar itu. Anda catat terlebih dahulu. Dan sangat bisa Anda lakukan saat ini dari rumah untuk mulai Anda bisa dapat duit dari internet lewat video. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit tentang kenapa kok kita harus menggunakan video. Ada dalam salah satu checklist yang sudah saya buat ya, kenapa kok kita harus menggunakan video? Karena intinya begini. Tadi ketika saya mulai membuat akun pertama TikTok saya dan saya masih ngumpulin video-video untuk dimasukin ke situ, saya akhirnya mempelajari banyak sekali konten-konten yang ada di dalam situ. Bahasa saya adalah mempelajari, tapi kemudian istri saya bilang, "Kamu keasikan nonton TikTok," gitu katanya, ya. Tapi intinya adalah saya belajar bagaimana cara menyusunnya. Oh, ternyata orang-orang suka yang seperti apa, kira-kira hashtagnya bagaimana, musiknya seperti apa. Dan ada inti penting ya, kenapa kok kemudian sebuah video di TikTok bisa viral apa enggak. Nah, intinya saya lihat itu. Dan nggak sadar, baru 5 menit saya lihat tiba-tiba udah setengah jam berlalu. Saya kaget. Hah? Lama sekali saya habiskan waktu untuk lihat-lihat ini dan riset dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya sadar bahwa nggak cuma saya atau istri saya atau mungkin termasuk Anda itu bisa menghabiskan waktu sangat banyak hanya dengan lihat video. Kenapa begitu? Ya, simple. Ya, manusia itu tergerak ketika mereka bisa melihat sesuatu, menikmati sesuatu tanpa harus ngapa-ngapain itu mereka suka. Oke. Jadi kalau seumpama ada video, lihat saya lagi ngomong, ada gambar-gambar mungkin, terus kemudian ada pergerakan-pergerakan, ada grafisnya, suara saya ketika berbicara mereka suka, intonasinya mereka suka, mereka akan nonton dan menghabiskan waktu cukup lama di situ, bahkan nonton video saya sampai selesai. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan video. Oleh karena itu, ketika hari ini Anda mau mulai melakukan promosi untuk produk Anda, apapun itu, Anda sebaiknya gunakan video. Oke ya. Nah, jadi ketika orang-orang kemudian tanya kepada saya, "Pak, modalnya berapa?" Nah, ini akan saya ceritakan kepada Anda bahwa itu sebetulnya tidak besar. Nah, sebelum kita mulai bahas, saya ingin memperkenalkan diri saya sekilas kepada Anda. Saya Kristo Uteru, saya adalah seorang video monetizer. Saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat konten video. Ya. Nah, sekarang yang paling penting untuk Anda bisa dapat duit dari internet lewat video adalah ini. Modal pertama adalah modal skill. Ya, saya bilang ini adalah modal skill. Kenapa skill ini dibutuhkan? Karena bicara untuk dapat duit dari internet, ada dua hal yang Anda butuhkan, ya. Tentang traffic dan tentang konversi. Jadi selalu saya akan bicarakan tentang dua hal ini, dan kalau Anda menguasai salah satu aja, Anda sangat bisa dapat duit dari internet, tetapi nggak gede banget. Gede banget itu dalam artian sampai miliaran atau bahkan puluhan miliar. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta masih bisa kekejar. Kalau salah satu aja. Oke ya. Nah, kalau seumpama Anda bisa kuasai keduanya, kita kejar yang sama-sama namanya internet milioner. Ya, angka di atas 10 miliar ke atas. Nah, skill penting inilah yang nanti bisa membuat Anda dapat duit dari internet. Oke? Nah, saya akan coba breakdown sekilas sedikit tentang skill apa sih yang kemudian perlu Anda pelajari dan berapa nilai modalnya Pak untuk menguasai skill-skill tersebut. Nah, ketika saya pertama kali terjun ke dunia internet di tahun 2014, hal pertama yang saya pelajari adalah tentang traffic, tentang bagaimana cara mendatangkan calon pembeli. Karena saat itu saya udah dengan cepat menemukan produknya. Jadi alat konversinya yang untuk tukar jadi duitnya saya udah punya. Sehingga yang saya pelajari dari awal adalah langsung tentang bagaimana cara mendatangkan calon pembeli. Bicara tentang traffic, hal paling penting yang sampai hari ini saya syukuri adalah saya belajar tentang public speaking. Jadi public speaking itu mulai dari zaman kuliah dulu. Nggak langsung tiba-tiba Anda belajar terus Anda bisa. Nggak. Jadi kalau ada kesempatan Anda bisa public speaking hari ini misalnya di acara 17-an, di acara arisan, anak Anda mungkin ulang tahun, Anda ngomong, anak Anda mungkin dipanggil untuk wisuda, Anda jadi pembicaranya. Wah, itu bakal jadi bagus banget untuk bekal Anda berbicara tentang materi promosi Anda, ya. Loh Pak, tapi kenapa kok harus saya yang muncul? Karena gini, manusia itu membeli sesuatu itu melihat siapa yang sedang bercerita.
mukanya kelihatan nggak? Apakah wajahnya ini bisa dipercaya apa enggak? Intinya seperti itu ya. Jadi people buy something from people. Orang beli sesuatu dari orang. Oke, bukan karena produk, bukan karena brand. Bahkan mereka beli sesuatu karena kenapa kok Anda menggunakan produk tersebut. Nah, kalau Anda bisa menceritakan kenapa Anda membeli produk tersebut dan menggunakan produk tersebut, itu bakal lebih laku lagi. Ya. Nah, saya lanjut. Jadi public speaking ini adalah salah satu skill yang penting banget. Saya kenal salah satu pembicara yang sangat menguasai tentang public speaking, Coach Haryanto Kandani, saya tahu beliau, dan mungkin Anda bisa ikut kelasnya karena itu bagus, ya, itu bagus. Nah, ini skill pertama yang kemudian membuat saya survive sampai hari ini. Kelihatannya gampang nih Pak bicara dengan kamera, tapi ingat saya udah tekuni itu selama bertahun-tahun. Dan kalau waktu itu dulu pertama kali saya nggak dengan gemetarnya bicara di depan kamera dan dengan gemetarnya saya maju ke panggung di depan ratusan orang, itu nggak bisa jadi yang seperti hari ini. Jadi ingat, tidak ada duit di tempat di mana Anda merasa nyaman. Duit itu ada di tempat di mana Anda merasa ada sedikit ketakutan, ya. Public speaking. Yang kedua adalah tentang video tools dan editing. Video tools saya itu sebenarnya sederhana. Saya hanya butuh kamera. Itu webcam saya adalah C920 kalau nggak salah, punya Logitech. Itu yang standar aja, Full HD, belum yang 4K. Terus kemudian saya pakai mic. Kebetulan mic saya agak premium, kalau orang-orang bilang ini adalah mic saya. Ups, jatuh ya, ini mic saya. Saya juga pasang ini adalah reflektor untuk cahaya supaya lebih terang. Nah, lebih terang ya kelihatannya. Ini cuma sekedar papan aja untuk kemudian kita kasih selembar warna putih ya, atau kertas putih juga bisa. Ini murah nih ya, belinya di toko buku. Terus kemudian saya pakai mic satu lagi. Ini, nah ini aja yang saya sebutin harganya. Ini kurang lebih 2 sampai 300 ribu rupiah. 2 sampai 300 ribu rupiah karena mic ini penting. Ya, terus kemudian saya juga ada lampu. Lampu ini nggak terlalu mahal kalau Anda tahu, ya. Oh, oke. Lampu RGB yang LED Anda bisa beli di toko, itu harganya kurang lebih, wah, berantakan sekali saya. Ya. Harganya kurang lebih 100-200 ribu rupiah. Ya, kalau Anda mau yang lebih mahal lagi, Anda bisa beli Godox, Anda bisa beli softbox, Anda bisa beli apa istilahnya ring light atau apapun itu Anda bisa beli, ya. Lalu kemudian Anda bisa mulai belajar tentang bagaimana cara edit video, karena edit video ini penting. Kalau seumpama Anda punya modal, Anda bisa suruh orang, lebih baik, silakan. Tapi kalau enggak, Anda bisa lakukan itu mulai dari sendiri. Anda lakukan itu semua sendiri. Karena awalnya semua orang itu melakukan semuanya sendiri, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang bagaimana cara Anda promosi di sosial media. Ilmu tentang cara promosi di sosial media ini saya bisa dapat banyak, Anda bisa lihat dari YouTube. Ya, yang paling gampang, paling murah, belajar dari YouTube. Tetapi ingat, YouTube itu ada plus minusnya. Misalnya contoh, ternyata ada banyak sekali materi-materi yang terpisah-pisah dia, tidak kumpul jadi satu. Ya, jadi Anda yang harus menghubung-hubungkan kira-kira ini dari sini ke sini urutannya bagaimana. Nah, sehingga sebetulnya saya lebih suka kalau seumpama belajar tentang iklan di Facebook misalnya, itu langsung dari seseorang, which is tidak mungkin terjadi ya, kecuali Anda kenal dekat sekali, atau Anda mungkin udah ya kayak saudara gitu ya, kenal dekat sekali udah kayak saudara, atau Anda diangkat murid. Nah, di mana itu hampir tidak mungkin terjadi di kondisi saat ini. Jadi terpaksa kita belajar lewat training online, dan itu yang saya lakukan sampai hari ini ya. Nah, jadi dari situ ternyata di training online, walaupun mungkin materinya ada di YouTube, tetapi ini biasanya lebih detail. Lalu kemudian dia punya pembahasan yang lebih urut, mulai dari yang paling penting atau secara alfabet ya, itu contohnya begitu. Saya banyak sekali belajar dari training online, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah modal yang saya butuhkan. Nah, modalnya ini kalau secara angka, ingat, modal itu nggak cuma tentang duit ya, waktu, pikiran, tenaga, sumber daya, apa yang saya pelajari itu juga penting untuk Anda ketahui. Secara duit, kalau kita belajar, saya biasa alokasikan antara 500 sampai 1 juta rupiah untuk belajar ya. Misalnya pakai buku, pakai YouTube. YouTube ada yang berbayar gitu ya, seminar, lewat e-course, lewat training, lewat workshop, itu yang paling sering ya, itu yang saya lakukan. Lalu kemudian ada yang tanya nih Pak, tentang kamera, tentang mic, tentang aplikasi editing. Ya, Anda udah tahu. Kalau mic standar di bawah 500.000 udah bagus. Oke, 100-200 ribu Anda bisa dapat Boya BY-M1 misalnya. Lampu ya pakai matahari aja ya, matahari aja. Ini aja saya filter banyak hal supaya bisa
lebih soft lampunya, karena di sebelah saya ada jendela. Terus kamera handphone Anda aja bisa. Ya, saya sering bikin video pakai handphone saya. Pakai handphone saya nih, handphone. Ini kan handphone saya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah siapin, ya ini aja gampang, kertas, spidol. Anda tulis-tulis. Murah kan? Murah, nggak perlu pelimpan, ya nggak perlu pasang kaca. Ini kalau perlu belakang saya pasang kaca. Cuma nanti aja belakangan ya. Terus kemudian buat skrip dan narasi, itu penting. Ya, jadi belajar bagaimana cara menyusun skrip dan narasi. Skrip dan narasi ini penting kenapa? Supaya Anda nggak ngomong itu keluar dari jalur. Keluar dari jalur. Misalnya bicara tentang, saya mau ngomong tentang masak. Ya, jangan kemudian Anda bahas terlalu jauh sampai memilih daging. Oh, ternyata daging itu ada obat-obatan sehingga sapinya atau ayamnya nggak bersih, nggak organik. Wah, itu jauh, terlalu jauh. Anda bicara masaknya aja udah. Cara milih bumbu, cara mengolah bumbu, cara memasak, cara menyajikan, udah selesai. Ya, jangan melenceng terlalu jauh, kasihan. Ya, that's why kenapa butuh skrip. Nah, ilmu untuk menulis skrip juga penting. Banyak orang yang kalau baru mulai itu kalau bisa dia ditulis semua aja udah, tinggal dibaca. Tapi kalau nggak bisa, Anda tulis kira-kira poin pentingnya apa. Saya tahu betul orang-orang ketika diminta untuk menghafal satu kalimat langsung dihafalkan, langsung ngomong, itu blank. Jadi gimana caranya? Ya, kita butuh latihan berkali-kali. Ingat, Anda itu butuh berpikir, bukan menghafal. Kalau Anda berpikir, Anda melihat skrip, Anda ingat, terus Anda pikirkan, baru Anda ngomong. Itu biasanya keluar. Tapi kalau Anda dipaksa untuk mengingat, panjang gitu ya, biasa lupa. Jadi udah, Anda kalau seumpama udah paham, Anda bikin bullet point-nya. Oh, kira-kira bullet point-nya tentang ini, saya harus cerita tentang ini. Ya, itu aja, kayak saya nih, bullet point. Nah, setelah skrip dan narasi selesai, modal saya berikutnya adalah saya belajar tentang Facebook dan Instagram Ads. Ini penting sekali. Kenapa hari ini saya itu tidak punya follower, saya tidak punya pengikut, saya tidak punya loyal customer, terutama di awal ketika saya merintis di internet. Saya tidak punya banyak relasi untuk kemudian, tolonglah Pak beliin produk saya gitu ya. Biasanya dapat duit. Situ dapat ilmu, saya ajarin, saya dapat duit. Tapi tidak banyak orang yang mau seperti itu dan tidak punya relasi seperti itu. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya memulai semuanya dari nol, tidak punya follower sama sekali. Dan kalau Anda tahu, banyak master promosi di sosial media itu mengatakan seperti ini. Follower itu ya 10-20 aja oke lah, udah bagus. Lalu kontennya diisi ya misalnya 3, 6, 9 konten misalnya di Instagram seperti itu. Udah selesai. Kamu pakai untuk promosi di sosial media udah bisa. Bahkan tidak jarang saya menggunakan akun yang masih kosong untuk jualan. Itu pun bagi beberapa kasus yang saya bisa lakukan adalah orangnya nyata, ya ada mukanya, saya promosikan beserta dengan orangnya, walaupun kontennya masih kosong. 14 hari 10 juta, 14 hari 5 juta, ada yang 10 hari 2 juta, 3 juta, ada yang seperti itu, ya. Itu dapatnya, promosinya sekian, dapatnya sekian. Nah, itu sering terjadi seperti itu dengan tidak punya follower. Jadi hari ini kalau Anda merasa Anda tidak punya follower, bukan itu problemnya. Anda ketika bisa mendatangkan calon pembeli, Anda bisa dapat duit. Kenapa? Banyak murid saya mencoba untuk dapetin follower terlebih dahulu, baru mereka mau mulai jualan. Followernya udah ratusan ribu, Bapak Ibu, saya bilang. Nggak bisa jualan juga, karena nggak ngerti, belajar hal yang salah dari awal. Ya. Nah, lalu kemudian, setelah Anda tahu itu semua, yang paling penting buat saya adalah Anda bisa menyusun ini. Skrip yang menjual. Ingat, kalau Anda tidak punya ilmu ini bakal membuat Anda kesulitan untuk jualan. Tadi di awal saya bilang formulanya adalah traffic kali konversi. Nah, ini adalah bagian dari konversi, ya. Konversi itu juga termasuk dari produk Anda bagus apa enggak. Katakanlah produk Anda bagus, jadi saya abaikan itu terlebih dahulu. Sekarang bicara tentang gimana cara jualannya, Pak. Cara jualan terbaik adalah dengan Anda bisa menceritakan apa yang Anda kemudian dapatkan setelah Anda pakai produk tersebut. Bukan cuma sekedar dapat dalam hal misalnya, kenapa kok saya beli board? Karena saya ingin pasang paku di situ. Bukan. Saya beli board supaya saya gampang ngelubangin tembok, saya mau pasang lukisan. Ternyata lukisannya adalah gambar saya, istri, dan anak. Bertiga. Dan setiap kali istri saya lihat lukisan tersebut, dia bahagia sekali. Dia senang sekali, hatinya berbunga-bunga. Apa yang terjadi kalau istri saya hatinya berbunga-bunga? Masakannya lebih enak, di rumah lebih adem, lebih jarang terdengar teriakan-teriakan, kalau misalnya anak saya nakal gitu ya.
Lalu kemudian kadang-kadang dipijitin, kadang-kadang dibuatin teh, dibuatin kopi, ya karena biasanya saya melakukan itu sendiri, mandiri saya. Nah, siapa tahu saya dapat keharmonisan ekstra dari situ. Jadi saya bukan cuma sekedar beli bor, saya bukan cuma sekedar ingin melubangi tembok, saya ingin dapat lain daripada itu. Nah, jadi Anda bisa cerita bahwa, oh ternyata Pak dengan bor ini Anda hemat waktu, Anda cepat bikinnya, kira-kira mau pasang apa? Oh pasang ini. Oh kalau Anda mau bikin lukisan nih misalnya ya, lukisan kecil-kecil bornya ini aja Pak. Kenapa? Ini cepat gampang, Anda nggak repot ya. Udah cepat gampang, istri nggak ngomel-ngomel gitu ya. Terus lukisannya cepat jadi, Anda udah bisa ngerjain yang lain. Jadi bukan bor yang mereka mau beli, mereka mau beli waktu, mereka mau beli relasi. Dan kalau Anda bisa menceritakan hal tersebut, itu bakal bagus banget. Contoh yang lain adalah, kenapa banyak orang kemudian datang kepada saya tanya, Pak gimana cara dapat duit dari internet? Mereka bukan cuma sekedar pengen dapat duitnya. Mereka mungkin ya merasa bahwa gajinya nggak cukup. Dikasih ke istri untuk kebutuhan rumah tangga dia pribadi udah habis. Orang tuanya bagaimana? Mau ngasih mertua bagaimana? Kadang-kadang ada keponakan ulang tahun mau kasih pakai apa? Nggak cukup. Mungkin mau nyicil. Oh, tahun depan anak mulai sekolah. Mungkin istri butuh motor untuk nganterin. Ya, atau mungkin anak butuh sepeda untuk dia berangkat sendiri. Duit dari mana? Kalau duitnya nggak cukup, ya kita butuh tambahan. Oh, mungkin tahun depan anak mulai sekolah tingkatan tertentu harus les ini, les itu. Mulai dikasih bahasa Inggris, Mandarin, komputer, programming, apapun itulah. Dan biayanya ternyata nggak murah, sebulan 1 juta 2 juta misalnya seperti itu ya. Oh, bisa dapat duit ini dari internet. Jadi ini adalah extra income yang bisa didapatkan setelah mereka mengerjakan tugas utama mereka. Nah, itu yang sering orang-orang lakukan dan datang kepada saya cerita seperti itu. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa inilah cara untuk Anda menjual ya. Dan skrip yang menjual ini saya sebut sebagai video monetize formula, dan saya udah rangkum ini ada dalam e-booknya gratis. Anda bisa cek di deskripsi, itu udah saya bagikan kepada Anda gratis, Anda bisa download di sana. Dan kalau misalnya Anda bisa terapkan, saya percaya Anda bisa dapat hasilnya yang optimal. Oke? Saya rasa itu aja. Terima kasih untuk Anda udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Anda dapat sesuatu, dan kalau Anda dapat sesuatu, Anda bisa tulis di komen kira-kira apa yang menarik menurut Anda. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sukses selalu untuk Anda dari saya, Chris Lutero. Bye-bye.